Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai salah satu insiden penerbangan yang pernah terjadi di Indonesia dan melibatkan maskapai Batavia Air. Sedikit membahas mengenai Batavia Air. Ini adalah maskapai penerbangan Indonesia yang didirikan pada tahun 2002 dan memulai karirnya dengan sebuah pesawat Fokker F-28 dan juga dua buah pesawat Boeing 737-200. Namun sayangnya setelah berkarir beberapa tahun di Indonesia, maskapai ini harus resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Januari 2013. Batavia Air berhenti beroperasi karena dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tercatat, maskapai ini pernah mengalami 8 insiden dan juga kecelakaan. Salah satunya adalah insiden tahun 2012 yang akan dibahas di dalam video ini. Lantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Hari Senin tanggal 12 Maret 2012, sebuah pesawat Airbus A320-200 akan dioperasikan oleh maskapai Batavia Air dengan nomor penerbangan Y6883. Rencananya pesawat itu akan terbang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali menuju ke Bandara Sepingan, Balikpapan. Nah, setelah itu pesawat kembali terjadwal terbang menuju ke Guangzhou, Cina. Penerbangan normal dan juga lancar. Ketika pesawatnya semakin dekat dengan bandara tujuan, petugas menara kontrol Balikpapan menawarkan penerbangan itu untuk mendarat di runway 25. Runway 25 ini disebutkan memiliki panjang sekitar 2.500 meter dan runway 25 juga dilengkapi dengan approach ILS. Sampai saat itu penerbangannya masih normal. Pada pukul 11.30 ketika pesawat itu mulai touchdown, pesawat yang diisi dengan 176 orang penumpang ini ternyata tidak bisa berhenti tepat di tengah runway. Dengan kata lain, pesawat yang awalnya terbang dengan normal, kemudian mendarat juga dengan normal, tapi pesawatnya terus meluncur dan cukup jauh sampai menuju ke runway 07. Pesawat itu terus meluncur sampai 20 meter dari runway 07 dan berhenti dalam posisi berbelok ke kanan atau memblokir runway 07. Dengan sangat cepat setelah peristiwa yang dialami oleh Batavia Air 833 ini, pihak maskapai mengumumkan bahwa memang benar pesawat itu mengalami overrun, tapi pesawatnya tidak tergelincir. Selidik punya selidik diinformasikan oleh stasiun cuaca lokal bahwa pada pukul 11 siang waktu setempat atau sekitar 30 menit sebelum penerbangan Batavia Air ini mendarat, angin berhembus 8 knot dengan jarak pandang lebih dari 10 km dan suhu sekitar 29 derajat Celcius. Tidak ada yang aneh dengan hari itu, tapi kenapa pesawatnya tiba-tiba saja overrun? Pihak PT Angkasa Pura I langsung mengeluarkan notice to airmen atau notam yang menyebutkan bahwa runway sepanjang 3.000 meter diperpendek menjadi 2.050 meter. Saat pesawat itu berada di ujung runway 07, perwakilan KNKT sudah tiba di lokasi pesawat yang mengalami overrun untuk melakukan penyelidikan. Dampak dari peristiwa overrun yang dialami oleh Batavia Air disebutkan oleh pihak bandara ada 7 penerbangan domestik yang harus tertunda atau tidak bisa mendarat di Bandara Balikpapan. Mereka harus kembali ke bandara asalnya. Masih dari pernyataan pihak bandara disebutkan juga bahwa ada belasan pesawat yang harusnya terbang dari Bandara Balikpapan itu dan harus mengalami penundaan dalam beberapa jam. Dilaporkan buntut dari overrun yang dialami oleh Batavia Air, semua penumpang dinyatakan selamat. Mereka dievakuasi dengan menggunakan pintu-pintu yang ada di pesawat. Semua penumpangnya selamat, sementara itu pilot dan kopilotnya langsung dibawa ke klinik Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia untuk menjalankan tes urin. Proses evakuasi penumpang dinyatakan dalam kondisi normal, hanya saja justru pesawatnya yang sulit dievakuasi. Teknisi dari Bandara Balikpapan, kemudian juga perwakilan petugas dari Batavia Air dan ada petugas Angkasa Pura I serta perwakilan KNKT, mereka berusaha untuk melakukan evakuasi terhadap pesawat. Tapi hal itu mengalami kendala sehingga kemudian diketahui pesawat itu baru bisa dievakuasi pada tanggal 14 Maret 2012 atau sekitar 2 hari setelah terjadinya insiden overrun. Sementara beberapa pihak fokus untuk mengevakuasi pesawat, disebutkan penumpang yang sudah dievakuasi diminta untuk
menuju ke terminal. Mereka harus menunggu untuk keberangkatan berikutnya. Dan disebutkan oleh pihak Batavia Air bahwa penumpang yang sudah menunggu beberapa lama ini akhirnya diterbangkan kembali dengan menggunakan pesawat milik Batavia Air yang dibawa dari kota lain. Mereka baru diterbangkan di hari yang sama, yaitu tanggal 12 Maret 2012 pada pukul 18.00 sore waktu setempat menuju ke Guangzhou, Cina. Membahas mengenai proses evakuasi dari pesawat Airbus A320 milik Batavia Air, pesawatnya baru bisa dievakuasi tanggal 14 Maret. Namun saat itu juga tim evakuasi kesulitan. Mereka baru bisa mengevakuasi pesawat itu pada tengah malam. Pesawat itu baru bisa diangkat dengan menggunakan lift jack atau dongkrak khusus Airbus yang baru tiba di Balikpapan pada hari Selasa sore. Diperlukan waktu 1 jam untuk mengeluarkan dongkrak tersebut dari pesawat kargo, 1 jam lagi untuk merakitnya, kemudian dibutuhkan lagi 1 jam untuk menyetel di setiap roda. Sementara disebutkan juga beberapa roda dari pesawat yang overrun itu memang terbenam atau terperosok. Roda bagian belakang pesawat ini disebutkan terperosok di aspal yang lunak. Dan proses pengangkatannya baru selesai pada pukul 1:05 malam waktu setempat. Ternyata pesawat itu masuk ke wilayah RESA atau Runway and Safety Area, yaitu daerah sepanjang 90 meter di ujung landasan pacu yang memang didesain untuk menahan pesawat yang mengalami overrun. Setelah pesawat berhasil dipindahkan, kemudian pesawat itu ditarik ke apron untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak KNKT. Tentang kenapa pesawat itu mengalami overrun, ada salah satu teori yang kemudian dikemukakan, yaitu teori mengenai tailwind atau angin buritan. Teori ini muncul karena 1 tahun sebelum terjadinya overrun pada Batavia Air di tanggal 12 Maret 2012 ini, ada satu pesawat milik Lion Air yang juga mengalami hal yang sama di bandara yang sama. Jadi sepertinya pesawat saat itu didorong angin berkecepatan tinggi dari belakang, sehingga tidak bisa langsung berhenti begitu saja, melainkan terpaksa terus jalan hingga ujung landasan dan terpaksa juga masuk ke RESA, menurut Komandan Pangkalan Udara Sepingan. Tailwind sendiri sebenarnya bisa terjadi kapan saja, saat cuaca cerah, terlebih saat kondisi cuaca hujan atau berangin. Dan kebetulan yang dialami oleh penerbangan Batavia Air 833 ini, mereka menghadapi tailwind pada saat kondisi cuaca cerah. Di Bandara Sepingan Balikpapan itu sendiri, peristiwa overrun bukan pertama kalinya terjadi, tapi sempat terjadi sekitar 5 kali berturut-turut. Batavia Air sendiri memang melayani rute penerbangan dari Balikpapan menuju ke Guangzhou 3 kali dalam 1 pekan. Kemudian pada tanggal 19 April 2012, KNKT mengeluarkan rekomendasi keselamatan dalam bahasa Indonesia dan memberikan beberapa wawasan tentang rangkaian peristiwa yang dialami Batavia Air 883. Ketika itu diketahui pesawat Airbus A320 mendarat di runway 25 ketika sekitar 149 meter sebelum ujung landasan pacu. Pesawat tiba-tiba saja berbelok ke kanan sehingga mendorong kru untuk melakukan perlawanan dan berupaya mengembalikan pesawat ke garis tengah landasan pacu. Pesawat akhirnya berhenti sekitar 24 meter melewati ujung landasan pacu di sebelah kanan garis tengah landasan pacu. Keempat roda utama dari pendaratan itu terbenam atau terperosok di kedalaman sekitar 30-40 cm. Diungkap oleh KNKT bahwa proses evakuasi penumpang pesawat itu relatif lambat karena kurangnya koordinasi antara instansi dan pihak maskapai. Kemudian kurangnya peralatan untuk evakuasi penumpang dan juga evakuasi pesawat menjadi penghambat keseluruhan proses penyelamatan. Pada penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT, temuan awal diketahui bahwa pesawat itu mengalami masalah pada kemudi serta sistem pengereman sejak November tahun 2011 atau kurang lebih 1 tahun sebelum terjadinya insiden di tanggal 12 Maret ini. Diketahui juga bahwa 2 katup servo model baru telah digabungkan dengan 2 model katup servo generasi lama yang tidak sesuai dengan blueprint yang dikeluarkan oleh Airbus. Pesawat yang sama juga ternyata pernah mengalami overrun pada tanggal 7 Februari 2012 dan diketahui masalah yang sama, yaitu katup servo lama digabungkan dengan katup servo baru. Sementara hal itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan oleh buletin yang dikeluarkan
dikeluarkan oleh Airbus. Ternyata sebuah Airbus A320 milik Batavia Air dengan registrasi PKYVE ini juga pernah melakukan penerbangan dengan nomor Y6837 dari Makassar menuju ke Jayapura dengan 148 penumpang dan 6 kru. Namun ternyata pesawat itu mendarat di landasan pacu 12 di tengah hujan lebat ketika pesawat melewati ujung landasan pacu dan berhenti di permukaan beraspal. Dengan kata lain, pesawat itu juga sebelumnya pernah mengalami overrun di Jayapura. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, hanya saja bagian antena yang berada di ujung runway mengalami kerusakan dan ada lecet pada penutup mesin pesawat sebelah kanan. Setelah peristiwa yang dialami Batavia Air 833, KNKT memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah agar maskapai penerbangan mematuhi buletin layanan dan agar pihak bandara meninjau dan meningkatkan prosedur tanggap daruratnya. Nah, Delvers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delv sesuai dengan request kalian yang ingin aku membahas mengenai insiden penerbangan Batavia Air 883. Ini tidak ditemukan final reportnya, tapi akhirnya aku bahas dari media. Dan ternyata dari pembahasan ini kita tahu satu lagi mengenai wawasan tentang dunia penerbangan di dalam negeri, di mana Batavia Air, salah satu maskapai yang pernah berjaya di Indonesia, akhirnya harus berhenti beroperasi 1 tahun setelah insiden penerbangan 883. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di like sama di komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai saat itu penerbangannya masih normal. Namun tiba-tiba sampai saat itu penerbangannya masih normal. Salah. Lewat 30 siang waktu setempat, pesawat itu touchdown. Salah. Nah, pesawat itu ternyata berada di Bandara Sepinggan Balikpapan ini sendiri. Di Bandara Sepinggan 2012 dengan